Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Benar dengan Ibu Julia? Iya, benar. Ya, Ibu Julia, perkenalkan saya perawat Selfie. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan kemarin, hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, tujuannya agar Ibu bisa memahami dan mengerti apa itu AKDR serta bagaimana cara pemeriksaan setelah terpasangnya AKDR ini ya Bu. Nah, waktunya akan makan waktu kurang lebih 30 menit dengan alokasi waktu nanti kita 5 menit pembukaan, 10 menit pemateri, 10 menitnya lagi tanya jawab, dan 5 menitnya penutupan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Bu? Tidak. Tidak. Nah, kalau begitu ini ada leaflet, bisa Ibu lihat atau baca-baca sambil saya menerangkan materi ya Bu. Nah, jadi apakah Ibu sudah tahu apa itu IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim? IUD itu biasanya dipasang di dalam rahim. Ya. Ya, betul sekali ya Ibu. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang sifatnya itu hanya sementara, yang terbuat dari plastik yang lentur, dan ada pula yang dililit tembaga dengan bentuk yang bermacam-macam. Nah, metode dari IUD sendiri dimasukkan melalui saluran serviks dan dipasang dalam uterus. IUD memiliki benang yang menggantung turun ke dalam vagina. Nah, benang ini adalah alat yang bisa nantinya digunakan untuk pemeriksaan oleh wanita untuk memastikan apakah posisi IUD-nya masih terpasang dengan benar. Nah, cara kerja IUD sendiri yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi atau saluran di dalam rahim ya Ibu. Nah, untuk kemudian IUD ini bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Nah, walaupun AKDR ataupun IUD ini membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan untuk sperma untuk berfertilisasi, kemungkinan untuk mencegah implementasi telur dan uterus juga. Nah, pasca pemasangan, karena sekarang Ibu sudah terpasang IUD, jadi Ibu harus dianjurkan datang kembali lebih awal dari janji pertemuan sekitar 4-6 minggu bila mengalami tanda-tanda infeksi. Karena 20 hari pertama setelah pemasangan adalah masa infeksi paling tinggi ya Bu. Apabila Ibu menderita nyeri abdomen bawah atau pireksia, Ibu harus kembali lebih awal. Dan selanjutnya kita ke efek samping yang biasanya terjadi pada ibu-ibu yang menggunakan KB IUD. Yang pertama itu perubahan siklus haid. Umumnya pada 3 bulan pertama akan berkurang setelah 3 bulan. Nah, untuk yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Kemudian perdarahan antar menstruasi, dan saat haid lebih sakit biasanya Bu. Nah, cara pemeriksaan benang AKDR sendiri yaitu dengan sebelum Ibu cek benang IUD, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama-tama yaitu mencuci tangan agar bersih, lalu cari tempat yang nyaman untuk duduk atau jongkok. Jika sudah, masukkan jari tengah ke dalam vagina hingga menyentuh ujung serviks atau leher rahim. Nah, kemudian rasakan ujung benang yang nantinya akan keluar dari serviks. Jika Ibu bisa merasakan benangnya, posisi IUD di dalam rahim masih belum berubah. Nah, hal tersebut menandakan bahwa IUD masih efektif bekerja mencegah kehamilan. Nah, jika Ibu merasa benang lebih panjang atau lebih pendek dari terakhir kali Ibu memeriksa benang tersebut,
Atau jika ibu bisa menyentuh IUD secara langsung tanpa menyentuh benangnya terlebih dahulu, itu tandanya posisi IUD di dalam rahim telah berubah. Nah, pemeriksaan IUD dilakukan setiap bulan atau bila terdapat keluhan seperti nyeri, pendarahan, demam, dan sebagainya. Nah, ibu bisa kembali memeriksakan diri setelah 4-6 minggu setelah pemasangan IUD. Selama bulan pertama mempergunakan IUD, periksalah benang IUD secara rutin setelah haid ya Bu. Setelah bulan pertama pasangan, hanya perlu pemeriksaan keberadaan benang setelah haid apabila mengalami kram atau kejang di perut bagian bawah, pendarahan di antara haid atau setelah senggama, kemudian nyeri setelah senggama, atau apabila pasangan mengeluh tidak nyaman selama melakukan hubungan seksual. Nah, ibu bisa kembali ke klinik apabila tidak dapat meraba benang IUD atau merasakan bagian benang keras di IUD-nya dan atau IUD terlepas atau siklus terganggu atau meleset, terjadi pengeluaran cairan dari vagina yang mencurigakan, serta jika adanya infeksi ya Bu. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau IUD ini apakah bisa berkarat atau melekat di dalam rahim? Nah, selama masih digunakan, masih dalam batas perlindungannya dan tidak lewat dari batas perlindungan, maka IUD tidak akan berkarat atau tidak akan lengket ya Bu di dalam rahim. Nah, ada lagi Bu yang ingin tanyakan? Bisakah IUD dilepas tapi masa perlindungannya belum selesai gitu? Nah, kalau itu bisa Bu, bisa. Jadi IUD ini bisa dilepas kapan saja sebelum masa perlindungan habis. Jika pasangan memutuskan untuk hamil saat sedang dalam masa perlindungan, IUD bisa dilepas dan bisa hamil setelahnya karena IUD tidak mengganggu kesuburan ya Bu. Nah, kalau begitu setelah materi yang saya sampaikan tadi, bisa Ibu jelaskan sedikit tentang AKDR ini atau tentang IUD ini Bu? Jadi IUD ini alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim yang terbuat dari plastik lentur, dan efek samping dari IUD ini biasanya mempengaruhi siklus haid, dan haidnya akan lebih lama dan lebih banyak dan akan lebih sakit daripada biasanya. Nah, iya benar, betul sekali ya Ibu. Nah, Ibu, ini penyuluhannya sudah selesai. Terima kasih. Ibu sangat kooperatif sekali dalam mengikuti penyuluhan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.